hari salat. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhana wa asbaha mulku lillah walhamdulillah wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati pimpinan Pondok Modern Arisalah, para asatidzah, pengurus Ikatan Pelajar Pondok Modern Arisalah yang dalam hal ini diamanahkan untuk menjalankan aktivitas kajian kita pada pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua. Serta selawat dan salam marilah kita mohonkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah dan qudwah hasanah buat kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, pagi hari ini saya hanya mengambil kutipan dari Al-Quran, yaitu surat Al-Lail. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal unsa inna sa'yakum la syatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra fa amma man bahila wastaghna wa kazzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam terbiasa kalau sholat subuh berjamaah, beliau sangat hafal ya orang yang ada di shaf pertama, kedua, ketiga. Jadi ini imam yang paling baik. Imamnya aja hafal jamaahnya, di mana beliau berada duduk atau menjadi makmum di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika ada seorang sahabat yang memang sudah terbiasa sholat itu di sisi, kalau saya di sisi kiri saya, paling pojok, mungkin nyamannya di sana. Sampai iqomah, sudah diiqomahkan, dilihat oleh Rasulullah sebelah kiri, tidak ada orangnya. Rasulullah bertanya, mana orang tersebut? Mana sahabatku itu, kata Rasulullah. Ditunggu, belum datang ya Rasul. Kalau begitu kita tunggu, kata Rasulullah. Sudah qomat, Pak. Sudah qomat, ditunggu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya sholat subuh itu agak mundur sedikit. Sampai ditunggu, ternyata nggak datang. Nggak datang, lanjut Rasulullah melanjutkan sholat subuhnya. Selesai sholat subuh, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak para sahabatnya untuk datang ke rumah orang ini. Ternyata dari Masjid Nabawi ke rumah orang ini jaraknya 3 jam. Mau sholat subuh jaraknya berapa? 3 jam. Panjenengan sholat subuh dari rumah ke masjid berapa menit? Berapa menit, Pak? Sangat dekat. Apalagi Ustadz Maulud, 1 langkah nyampe. Sangat dekat. Saya hanya hitungan menit nyampe. Orang ini 3 jam. Rasulullah berjalan dari Masjid Nabawi ke rumah orang ini 3 jam lamanya. Sampai di rumah ketemu dengan istrinya. Rasulullah bertanya, mana si fulan? Kata istrinya, ya Rasulullah, sesungguhnya fulan sahabatmu itu sudah wafat ya Rasulullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu, tapi ya Rasul, ada 3 kata yang diungkapkan oleh suamiku itu aku tidak paham. Ketika naza itu artinya orang sedang sakratul maut. Wan nazi'ati gharqa, wan nasyitati nasta, was-sabihati sabha, itu namanya naza. Naza ini terlepas. Jadi maut itu berawal dari kaki kita, ditarik ke atas
sampai kenapa orang mati itu matanya mengikuti ke atas, karena tarik dari bawah naik ke atas. Maka masa itu, masa proses penarikan itu, Allah tunjukkan semua amal kita. Allah tunjukkan kebaikan kita, Allah tunjukkan keburukan kita, Allah tunjukkan kemaksiatan kita, Allah tunjukkan kezaliman kita. Maka laki-laki ini ketika nazak itu dia mengatakan 3 hal. Kenapa tidak jauh lagi, katanya. Yang kedua, kenapa bukan yang baru? Yang ketiga, kenapa tidak semuanya? Ya Rasulullah, kata istrinya, apa maksudnya? Kata Rasulullah, karena waktu itu turun Jibril. Turun Jibril menyampaikan ke Rasulullah tentang rahasia 3 kata ini. Kenapa tidak lebih jauh? Maksudnya, kata Rasulullah, kenapa tidak lebih jauh dia berjalan ke masjid? Jalannya tadi cuma 3 jam. Dia pinginnya lebih dari 3 jam. Kenapa? Karena begitu pahala orang yang pergi ke masjid itu besarnya luar biasa. Panjenengan ini Pak, kita ini yang hadir di majelis ini, saya ingin sampaikan supaya motivasi bagi kita, bagi saya, bagi kita semua. Nabi pernah bersama Jibril di waktu Isra dan Mi'raj. Bertemu dengan Jibril, memang ditemani oleh Jibril, tapi Rasulullah melihat ada seorang malaikat yang menghitung turunnya hujan. Jenengan pernah menghitung berapa jumlah hujan yang turun? Gak ada, gak bisa. Ada malaikat yang menghitung itu. Siapa dia? Itu malaikat yang menghitung hujan ya Rasulullah. Bisa? Bisa. Rasulullah, bolehkah aku memanggil dia? Katanya. Dipanggil oleh malaikat Jibril, mendekati. Apa kerjaanmu? Kerjaan ini bahasa saya Pak. Apa kerjaanmu? Aku yang hitung hujan ini ya Rasul. Bisa? Bisa. Ada pertanyaan Rasulullah, adakah sesuatu yang tidak bisa engkau bisa hitung? Kata Rasulullah SAW. Apa kata malaikat ini? Ada ya Rasulullah. Apa itu? Majlis Quran. Majlis Quran seperti ini, malaikat yang bisa menghitung hujan tadi tidak bisa ngitung. Saking banyaknya Allah memberikan berkah kepada orang yang hadir di majlis Quran. Karena apa? Karena malaikat rahmat turun. Haffat alaihimul malaikah. Malaikat membentangkan sayapnya. Maka jenengan yang hadir di sini, mulai dibukanya Al-Quran tadi oleh Ustadz kita, maka malaikat rahmat turun. Di samping jenengan ini jangan kira tidak ada malaikat, tapi insya Allah malaikat yang satu itu tidak hadir. Malaikat apa itu? Kalau hadir malaikat Israel, wah, saya tidak tahu, itu bukan urusan saya. Pokoknya ada hadir malaikat, maka banyaklah berdoa. Di majlis-majlis seperti ini banyaklah berdoa. Kenapa? Karena malaikat itu hadir. Jadi laki-laki ini menyesal, kenapa tidak jauh lagi, kurang. Kalau 3 jam itu kurang katanya. Yang kedua, kenapa kok tidak yang baru? Karena 3 jam perjalanan itu dia pakai jaket 2. Jaket pertama yang lama, yang di luar, yang baru bagian dalam. Ketika pulang ada orang yang kedinginan. Akhirnya dilepaslah jaket yang luar. Saya tadi mikir-mikir, pakai jaket 2 apa enggak ya? Ternyata dikasihkanlah yang lama ini. Menyesal Pak, menyesal Bu. Maka jenengan kalau diberikan baju bekas oleh suaminya, protes. Mas, nggak ingat toh bahwa baju baru itu lebih baik daripada baju bekas. Setuju Bu? Setuju. Nanti protes. Jangan mau dibeliin yang bekas, yang baru Mas. Kata suaminya, oke, tak cari yang baru katanya. Ibu-ibu marah. Yang baru, yang fresh, yang lebih mudah katanya. Oh, masalah itu.
Memberi sesuatu bukan berarti tidak boleh memberi yang bekas, tetapi yang baru itu jauh lebih baik. Lebih baik. Dan itu dia menyesal. Kenapa bukan yang baru yang dikasihkan? Yang ketiga, kenapa kok tidak semuanya? Ternyata beliau ini sering kalau habis pengajian begini, maksudnya pulang dari masjid, itu bawa jajan, bawa makanan. Di tengah jalan ketemu orang yang meminta-minta, dikasih setengah. Kasih setengah. Maka ngasih saya jangan setengah, penuh. Nyesal Bu ngasih setengah itu. Panjenengan kita semua kalau datang ke rumah ibu kita, ke rumah ayah kita, nauzubillah, lebaran hanya sekali setahun, sampai di rumah pun yang mengerjakan pekerjaan rumah itu masih ibu dan ayah kita. Itu menyesal Bu, menyesal nanti. Menyesal. Kenapa kita tidak ambil semua pekerjaan itu? Sama, jenengan seorang istri, bapak-bapak, ibu-ibu ini akan menyesal. Kenapa ya waktu itu tidak disediakan kopi setiap pagi? Kenapa ya? Karena pahalanya luar biasa. Sediain kopi buat suaminya. Tapi yang belum punya suami jangan coba-coba. Baik, kita lanjut. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Apa yang dimaksud dengan fa amma man a'ta? A'ta di dalam Al-Qur'an itu pemberian tertinggi. Pemberian yang biasa, yang rendah namanya ata. Walaqad ataina Luqmanal hikmah. Yang kedua wahaba rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayunin waja'alna lil muttaqina imama. Sedangkan pemberian yang tertinggi adalah a'ta, inna a'taina kal kausar. Nah, pemberian ini fa'amma man a'ta, sedangkan orang yang mampu memberikan pemberian yang besar. Saya mulai dari yang wahaba dulu. Jenengan doanya kan buat suami istrinya apa? Rabbana hablana. Nah, hablana, kata wahaba, ya kata wahaba itu, ini HP ini milik saya, ini hak prerogatif saya, lalu saya kasihkan ke jenengan, berarti hak saya yang saya berikan kepada jenengan. Wahaba itu haknya Allah, haknya Allah, haknya Allah yang Allah berikan kepada kita. Apa itu hak Allah? Suami, istri, anak itu milik Allah, bukan milik jenengan. Dulu sebelum menikah kita berpikir-pikir siapa ya calonku. Udah muter-muter nyarinya, ternyata dapatnya di Ponorogo. Ustaz Maulud ketawa. Istrinya orang Ponorogo, beliau orang Medan, saya orang Padang, dapatnya juga orang Ponorogo gitu. Sudah putar-putar dari Ponorogo sini tahun 90, 96 tamat, pindah ke Bogor, pindah ke Padang lagi, pindah ke Malang, ketemunya di Ponorogo. Pertanyaannya siapa yang menetapkan itu? Allah, itu pemberian Allah. Maka kalau itu pemberian Allah, saya ingin bertanya, jenengan dikasih pulpen oleh Pak Jokowi, mesti itu pamer, pulpen Pak Jokowi. Disimpan, dikasih parfum. Itu milik siapa? Miliknya Pak Jokowi yang jenengan dikasihkan ke jenengan. Sekarang milik Allah dikasihkan kepada jenengan. Mestinya diapain? Dirawat, suaminya dirawat, giginya copot satu, tambah lagi. Ya toh? Bu, di kitab As-Sar disebutkan bahwa melihat wajah suami itu pahalanya sama dengan mencium Hajar Aswad. Jadi kalau suami jenengan hitam, anggap aja itu Hajar Aswad. Ma, ya sini sebentar. Kenapa? Sini, lebih dekat. Lihat wajahnya. Ya, kata Ustadz tadi,
melihat wajah jenengan itu sama pahalanya dengan melihat Hajar Aswad. Walaupun memang jenengan hitamnya sama dengan Hajar Aswad, gak apa-apa. Tapi jangan bilang nanti suaminya lewat, Aswad. Aswad itu artinya hitam, Bu. Jangan ya. Aswad hitam krebo, ngupil lagi. Nah, jangan. Jadi pemberian itu pemberian Allah. Maka kalau memperlakukan istri, memperlakukan suami, maka perlakukanlah seperti Allah memperlakukan hambanya. Penuh kasih sayang, penuh dengan kasih sayang. Jenengan pernah dengar Umar didatangi oleh seorang laki-laki yang istrinya cerewet di rumah. Dia ngadu, datang ke Umar bin Khattab, pingin ngadu, lari-lari datang ke rumah bin Khattab. Kenapa? Karena dia pingin curhat karena istrinya cerewet luar biasa di rumah. Pergilah ke rumah Umar bin Khattab, seorang panglima besar, seorang khalifah. Sampai di rumahnya Umar, ternyata Umar sedang dimarahi sama istrinya. Podo ae. Kata yang laki-laki ini, podo ae jane katanya kan. Umar juga dimarahi sama istrinya. Umar diam, tidak bersahut, tidak membantah, tidak melakukan apa-apa. Umar diam. Kata laki-laki ini dalam hatinya, aku pingin curhat. Umar ternyata lebih parah katanya. Diem aja gitu loh katanya. Untungnya Pak, untungnya istri Umar ini, Umar bin Khattab, marahin Umar mendekati waktu zuhur. Maka kalau jenengan marah-marah sama suaminya, cari waktu mendekati waktu sholat. Biar marahnya tidak terlalu lama. Kata Umar, izin nyapo mau sholat zuhur. Umar keluar dari rumahnya, dilihat ada laki-laki tadi yang berjalan agak cepat. Sini. Kenapa kamu tadi? Enggak. Aku enggak. Ngapain? Iya Umar, aku tadi itu pengen curhat sama dirimu. Ternyata aku dengar engkau juga dimarahi sama istrimu. Yo podo lah kita ini katanya kan. Apa kata Umar? Ketahuilah, pantaskah aku seorang suami memarahi istriku yang dia menghindarkan aku dari perbuatan zina? Katanya. Tahukah kamu, katanya, maratibuz dzunub, ada tingkatan dosa. Dosa yang paling tinggi itu yang disebut dengan fahsya. Fahsya itu ada 3. Fahsya itu berzina, yang kedua membunuh, yang ketiga itu syirik. Itu yang berkategori fahsya. Ini dosa besar, kata Umar bin Khattab. Aku dilindungi oleh istriku dari perbuatan zina. Pantaskah aku marah kepada istriku yang menghindarkan aku dari perbuatan zina? Kedua, ingat kata Umar, aku tidak mampu hamil 9 bulan. Coba, bapak-bapak ini Bu, bapak-bapak ini kan kalau orang haji atau umroh itu kan dikasih apa namanya, obat supaya tidak haid, ya kan? Nah sekarang coba saya tanya ke dokter, dok, bagaimana kalau seandainya yang minum obat haid itu laki-laki? Saya bilang kan, tidak tahan Ustaz, hitungan menit pingsan katanya, mesti pingsan. Kenapa? Karena yang obat itu mengkondisikan perut wanita itu seperti dalam kondisi hamil. Jadi yang bisa hamil itu siapa? Ibu-ibu, bapak-bapak ini tidak bisa. Saya bertanya, berarti yang diberikan kelebihan wahaba itu salah satunya adalah ibu-ibu. Saya ingin bertanya, yang kuat itu siapa? Ibu-ibu apa laki-laki? Ibu-ibu. Ibu, bapak dikasih obat 1 menit bisa pingsan. Ternyata obat itu hanya khusus buat ibu-ibu. Jadi ibu-ibu lah yang kuat. Jadi kalau dimarahin suaminya,
pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kata Umar yang terakhir, ketika anak lahir maka tidak ada yang mampu menjalani proses kelahiran itu dan penyusuan itu kecuali wanita, kata Umar bin Khattab. Apakah aku pantas memarahi suamiku, istriku, kata Umar? Tidak. Ini Umar, kata laki-laki ini, yang aku tidak pahami. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Fa amma man a'ta, itu pemberian besar. Artinya bahwa orang-orang yang mampu menjalani ujian yang Allah berikan, cobaan yang Allah berikan, kebahagiaan yang Allah berikan, di balik itu semua ada ujiannya, dan ujian itu hanya dimampu dilakukan oleh orang yang siapa? Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Nanti kita jelaskan apa ittaqa, apa makna wa saddaqa bil husna. Tapi kita lihat dulu apa asbab nuzulnya ayat ini. Jadi sama kisahnya dengan tadi. Rasulullah lagi sholat, tapi uniknya yang satu ini selesai salam langsung pergi. Nggak zikir, nggak doa, nggak apa, dia langsung pergi. Lalu Rasulullah heran, setiap sholat begitu, setiap sholat begitu. Dipanggil sama Rasulullah, sini, kenapa engkau selesai sholat langsung pergi? Kata laki-laki ini, maaf ya Rasulullah, di samping rumahku itu ada orang munafik. Dia punya pohon korma, kormanya ini melengkung ke rumahku, katanya. Aku ini orang miskin ya Rasulullah, aku punya anak di rumah. Kenapa aku lebih awal pulang dari masjidmu ya Rasulullah? Aku khawatir nanti ketika anakku bangun ternyata ada buah kurma yang masuk ke rumahku dan dimakan oleh anakku. Aku haramkan untuk memakannya ya Rasulullah. Pernah satu ketika, kata laki-laki ini, sudah masuk ke mulutnya, aku masukkan jariku kembali, ku ambil ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kata laki-laki ini, seandainya diperbolehkan dia makanan kurma itu masuk ke perutnya, aku akan belah ya Rasulullah, engkau akan keluarkan. Menangis Rasulullah. Menangis Rasulullah. Kenapa? Betapa hebatnya dirimu untuk menjaga anak-anakmu memakan harta yang syubhat. Subhat itu. Jangankan yang subhat saja dilarang sama dia, apalagi yang haram. Akhirnya Rasulullah datang sama laki-laki ini ke rumah orang munafik ini. Mau nggak pohon korma ini aku ganti dengan surga? Coba. Jadi katanya kurmamu ini, kata Rasulullah, nanti akan ada di surga. Berarti kurmanya di surga, berarti orangnya masuk apa enggak? Masuk. Akhirnya mau enggak kurmamu ini ditukar dengan surga? Jenengan mau? Tanahnya ditukar dengan surga? Mau, wong surga. Tapi pertanyaannya, apakah orang munafik ini mau ditukar dengan surga? Enggak mau, Bu. Enggak mau ya Rasulullah. Coba bayangkan, ada orang yang dunianya ditukar dengan surga, enggak mau. Ternyata di belakang itu ada Abu Darda. Abu Darda ini temannya Salman Al-Farisi. Mendengar itu, Abu Darda datang ke laki-laki ini. Orang munafik, maukah engkau satu kurmamu ini diganti dengan 40 kurma yang terbaik milikku? Orang ini tahu Abu Darda ini orang kaya di kota Madinah. Ibaratnya gini, Avanzamu ini tak ganti dengan satu showroom mobilku di kota sana. Jadi kalau dia ditukar dengan harta dunia, dia mau. Tapi kalau ditukar dengan sorga, dia mikir. Kenapa? Karena sorga itu tidak dilihat,
tidak bisa diraba, sorga itu tidak bisa dirasa, barzah itu nggak tahu, mahsyar itu kita nggak tahu. Kenapa? Karena dia gaib. Tapi kalau seandainya ditukar dengan satu showroom mobil, ada nggak mobilnya? Ada. Kormanya ada nggak? Kormanya ada. Sehingga dia mau ditukar dengan satu pohon korma diganti dengan 40 pohon korma milik Abu Darda. Deal. Setelah itu datanglah Abu Darda ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Abu Darda? Abu Darda ini pintar. Ya Rasulullah, masih berlaku enggak pertukaran tadi, satu pohon korma dengan sorga? Pintar deh. Apa kata Rasulullah? Masih ya Abu Darda. Ya Rasulullah, pohon korma yang di sana itu sudah aku beli, katanya. Ternyata ditukar dengan sorga. Masih, kata Rasulullah. Diberikanlah pohon korma itu kepada orang yang miskin tadi. Apa yang terjadi, Bu? Yang terjadi adalah malam harinya malaikat Jibril memindahkan pohon korma ini ke rumah, ke pinggir rumahnya orang yang miskin ini. Coba. Orang-orang yang mampu memberikan hal yang terbaik untuk Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya Allah terlibat. Maka kalimatnya fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Kita mulai dengan kata wa saddaqa bil husna. Apa yang dimaksud dengan saddaqa bil husna? Saddaqa bil husna itu kejujuran yang indah. Apa yang maksud dengan kejujuran yang indah? Maf'ulun bihnya tidak ditunjukkan. Apa ya? Ternyata kalimat itu adalah la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Ini yang disebut dengan ikhlas. Jadi ikhlas itu apa, Bu? Ikhlas itu yang kalau kita bab uluhiyah, ini saya ilustrasikan. Ini air apa? Kok jenengan tahu? Kok pasti tahu itu jahe gitu lah ya. Kita coba dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Benar. Jahe. Tadi kalau jenengan mengatakan ini jahe, itu masih asumsi, kira-kira. Kalau saya percaya ini jahe karena sudah saya rasakan. Kita begitu, Bu. Kita mau sedekah. Kalau kita tidak punya iman, kita tidak akan percaya sedekah itu ada manfaatnya. Karena belum kita lihat efeknya, belum kita lihat rasanya. Tapi kalau sudah sedekah, Masya Allah, wa man yattaqillah yaj'al lahu mahraja. Siapa yang bertakwa, Allah berikan pintu-pintu keluar. Maka uluhiyah tadi ikhlas. Maka ikhlas itu adalah cara untuk membersihkan ini. Ini kan rasanya rasa jahe, warnanya sedikit agak kuning, baunya bau jahe. Nah, caranya membersihkan ini adalah dengan ikhlas. Ikhlas itu kholas. Kholas itu sudah tidak ada lagi. Apa yang tidak ada? Yang tidak ada warnanya, tidak ada rasanya, tidak ada baunya. Artinya dia bening seperti ini, bersih. Orang yang di hatinya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak bersandar kepada yang lain, tidak mengadu ke tempat yang lain, tidak datang ke tempat dukun, maka sesungguhnya dia seperti ini. Maka apapun yang Allah perjalankan untuknya, dia ikhlas. Jenengan tahu Nabi Ayub alaihissalam sakitnya 15 tahun lamanya. 15 tahun Nabi Ayub itu sakit. Semuanya berbelatung, kepalanya, kakinya. Yang tidak berbelatung itu hanya lidahnya dan hatinya. 15 tahun lamanya. Pernah satu ketika belatung itu ketika ruku, belatung itu jatuh ke lantai. Diambil nama Nabi Ayub, ditaruh kembali. Istrinya bertanya, kenapa ditaruh lagi wahai Nabi Ayub alaihissalam? Aku khawatir
kalau belatung itu di lantai tidak ada makanannya, bukankah makanannya ada di kulitku ini dan di dagingku ini? Coba 15 tahun Nabi Ayub tidak pernah berdoa, hanya bilang begini, laqad masaniya rabbi, Tuhanku sudah menyentuhku, katanya. Hanya itu. Kenapa? Karena Nabi Ayub tahu sakitnya itu dari Allah. Kalau Allah yang memberikan sakit, dia bersabar, dia kuat, maka sesungguhnya itulah yang Allah inginkan darinya menjadi kebaikan. Coba kalau kita sakit gigi, 1 menit aja, ya Allah, mohon ya Allah disembuhkan. Bukan berarti dilarang untuk berdoa seperti itu. Boleh, silahkan, tidak apa-apa. Tapi kita belajar dari para nabi itu, mereka menjadikan Allah itu sebagai subjek, tempat bermohon, tempat bersandar, tempat mengadu, sebelum yang lainnya. Sebelum yang lainnya. Contoh yang lain, istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha itu pernah diisukan berselingkuh. Coba bayangkan, istri seorang Nabi diisukan berselingkuh dengan Sofwan. Coba bayangin, coba Ponorogo ini ada kiai terkenal, istrinya diisukan selingkuh. Kira-kira apa yang terjadi sama tukang sayur? Rame sama ibu-ibu. Biasanya beli sayur itu hanya 15 menit, karena isu istri kiai berselingkuh, wah bisa setengah jam itu. Rame ya Bu? Wih, istrinya kiai itu, wow panjang. Akhirnya Aisyah pulang ke rumahnya Abu Bakar Siddiq. Pulang ke rumah Abu Bakar Siddiq, Rasulullah datang ke rumah Abu Bakar, bertanya, bagaimana kabarmu wahai Aisyah? Bukankah engkau begini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Aisyah? Ya Muhammad, ini ikhlasnya hati seorang Aisyah. Apa katanya? Ashku basti wa huzni ilallah. Aku hanya ashku, syakayasku, mengadu, merintih, menangis, berdoa, bermohon, mencurhatkan hatinya. Jadi curhatnya di mana Pak? Bu? Sama Allah, bukan di Facebook. Jadi curhatnya itu ke Allah. Ashku basti wa husni, semua kesedihanku aku kadukan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain. Bukan yang lain. Di Ponorogo ini kejadian Bu. Kejadian seorang ibu yang kalau pagi sebelum subuh dia berjalan dari sini, saya nggak tunjukkan lokasinya, tidak terlalu jauh dari sini, dia naik sepeda ke Ponorogo sana, hanya membawa beberapa potong sayur, dibawa ke pasar Legi, jualan sayur setelah sholat subuh. Untuk apa? Menyekolahkan anaknya di ITB sana, Fakultas Pertambangan. Anak ini memang cerdas. Setelah selesai di Fakultas Pertambangan jadi konsultan. Konsultan di Freeport, konsultan di pertambangan, konsultan di sana, kaya raya. Kaya raya, akhirnya anak bujang ini menikah. Menikah dengan seorang gadis pilihannya cantik luar biasa. Orang Bandung. Setelah nikah, minggu pertama, minggu kedua, suaminya masih diperbolehkan menelepon ibunya. Minggu ketiga, keempat, kelima, dilarang menelepon ibunya yang di sini. Dilarang telepon, dilarang mengunjungi ibunya. Coba, kira-kira suaminya laki-laki ini taat kepada ibunya atau kepada istrinya? Istri cantik, ibu yang sudah tua. Pilih mana? Istrinya mengatakan, engkau pilih aku atau pilih ibumu? Gimana Bu? Ternyata laki-laki ini memilih istrinya. Coba.
tak telepon ibunya, tidak menghubungi ibunya, tidak boleh mengunjungi ibunya. Coba, gimana rasanya seorang ibu ketika itu? Saya bertemu dengan ibu ini. Bertemu dengan ibu-ibu ini mengatakan, saya ikhlas Ustadz. Ikhlas. Aku yang lahirkan dia. Aku yang membiayai sekolahnya dari jualan sayur itu Ustadz. Ikhlas. Tidak ada aku bermohon, berharap dari anak yang kaya itu katanya. Tidak ada. Aku hanya mohon ke Allah, aku diselamatkan dari dunia ini. Tidak ada yang lain katanya. Itu yang disebut dengan ikhlas. Dikeluarkan semuanya. Bukan karena apa, bukan karena itu, bukan karena ini. Coba, ibu ini luar biasa. Seminggu setelah itu Bu, suami anak laki-lakinya ini lumpuh. Lumpuh. Tak bisa bergerak kaki, tak bisa bergerak tangan, tak bisa bergerak. Lumpuh, Masya Allah. Makanya saya meyakini hadis itu. Ridha Allah fi ridha walidain wa syuhtullah fi syuhtil walidain. Ridha Allah ada pada ridha orang tua, murkanya Allah ada pada murkanya orang tua. Lumpuh. Apa yang terjadi Pak? Istrinya yang cantik di Bandung sana itu memulangkan suaminya dengan ambulan, dan dia tidak ikut, hanya supir dengan dia di dalam ambulan itu. Sampai ke rumah ibu ini, siapa yang bayar ambulannya? Ibu ini yang bayar ambulannya. Masya Allah. Masya Allah. Kita kunjungi anak ini. Saya bertanya ke ibunya, saya ikhlas Ustaz. Dulu ninggalin saya, tak mau telepon saya, tak mau berkunjung ke rumah saya ini katanya. Memang rumah ini gubuk katanya. Rumah ini gubuk Ustaz, tapi saya ikhlas menerima dia kembali katanya. Menerima anak ini kembali katanya. Masya Allah. Itu yang ikhlas, bersih, tidak ada kotoran di dalamnya. Dirawat, dijaga oleh ibu ini. Hanya dari tukang sayur, tapi berkahnya luar biasa. Saya hanya kabari teman-teman saya, pengusaha A, pengusaha B, pengusaha C, pengusaha D, kumpulkan uang, dapat 175 juta, kasihkan ke ibu ini. Masya Allah. Sebulan setelah itu, laki-laki ini sembuh. Coba, anaknya ini sembuh. Menurut dokter, ini hanya menunggu kematian. Menurut dokter, hanya menunggu kematian. Lalu saya bertanya kepada ibu ini, Bu, doanya apa? Doa saya Ustadz di malam hari, ya Allah, ampuni dosa anak saya ini ya Allah. Mungkin engkau tidak ridho, hari ini aku ridho Ustadz. Aku ridho ya Allah. Semuanya aku terima ya Allah. Sembuhkan, kalau seandainya tidak engkau sembuhkan ya Allah, masukkan saya dan anak saya ini ke surga ya Allah. Hanya itu doanya Bu. Sebulan setelah itu sembuh total. Diperiksa lagi, tidak ada lagi kata dokter kena ini, kena itu, kena ini, kena itu. Tidak ada lagi. Bersih. Sampai dokter Nur itu membilang, ajaib ini Ustaz. Ajaib ini Ustaz. Ini yang disebut wasaddaqa bil husna. Kalimat la ilaha illallah itu ada di hatinya, bukan yang lain. Coba jenengan pahami. Akhirnya anaknya ini bisa bekerja kembali, berusaha kembali jadi konsultan di sini di sana. Masya Allah. Masya Allah. Contoh, karena sudah jam 8. Contoh terakhir. Jenengan kenal dengan Nabi Zakaria. Lihatlah di surat Maryam nanti, iznada rabbahu nidaan khafiyya. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala lalu mengakui laqad apa namanya, Allah menyebutnya wasta'ala ra'su syaiba wa lam akum bidu'ai rabbis sakiyya. Rambutku sudah memutih ya Allah,
tulangku ini sudah rapuh ya Allah. Tapi walam akum bidu'ai rabbis sakiyya, aku tidak pernah berhenti berdoa ya Allah. Apa doanya Nabi Zakaria? Ingin punya anak. Coba nih kalau saya ceritakan, ibu-ibu yang sudah di atas 50 tahun kayaknya pingin punya anak lagi. Saya ceritakan apa enggak? Nabi Zakaria ini umurnya sudah 95 tahun. Istrinya mandul, akhiran, mandulnya mandul putus. Coba, keyakinan, kebersihan hatinya Nabi Zakaria kepada Allah, husnudzonnya kepada Allah. Walaupun aku sudah tua ya Allah, istriku mandul ya Allah, walam akum bidu'ai rabbis saqiyya, aku tidak akan pernah berhenti minta doa supaya aku dapat anak. Coba, masuk akal gak itu? Gak masuk akal menurut kedokteran. Coba jenengan lagi sholat, bapak-bapak ini, ada orang tua duduk di depan, dia berdoa agak keras. Ya Allah, aku udah tua, rambut sudah memutih, tulang sudah rapuh, istriku mandul, tapi aku pingin punya anak ya Allah. Kira-kira yang belakang dengerin gimana? Bapak ini gak tahu diri, udah tua, istri mandul, pingin punya anak lagi. Coba, husnuzonnya Nabi Zakaria ini yang dinilai oleh Allah. Ini kata kuncinya. Husnuzon seorang hamba kepada Allah, Allah akan berikan kepada dia keberkahan-keberkahannya. Maka apapun yang Allah berikan kepada hari ini kepada kita, syukuri. Karena dengan bersyukur itu adalah husnuzon kita kepada Allah. Ketika kita husnuzon kepada Allah, Allah bersihkan air ini yang warnanya, yang baunya dan rasanya, Allah akan bersihkan. Itulah yang disebut dengan ikhlas. Saya ingin bertanya, kira-kira Nabi Zakaria tadi dapat anak apa enggak? Dapat, Bu. Ismuhu Yahya. Namanya Yahya, dan nama itu Allah yang memberikan. Coba, Allah terlibat di sana. Bapak-bapak, ibu-ibu, fa amma man a'ta wattaqa wasaddaqa bil husna. Apa yang disebut dengan wattaqa? Ittaqa itu artinya sederhananya begini. Ini air apa? Aqua. Ini ngiklan saya. Aqua. Jenengan yakin ini aqua? Yakin, Ustaz. Kenapa yakin? Karena jenengan lihat, saya bisa rasa, saya bisa raba, saya bisa rasa. Saya bisa lihat, bisa raba, bisa rasa, baru saya yakin karena saya melihat. Coba ini kalau tidak terlihat. Di sini ada aqua. Jenengan percaya? Kita kadang percaya ketika sudah kita lihat, kita rasakan, kita raba. Pertanyaannya, kenapa jenengan sholat? Itulah yang disebut al-iman. Al-imanu i'tiqadun wa amalun. Iman itu adalah keyakinan dan amal. Yakin sholat itu jagain kita, dan kita beramal dengan sholat itu. Kita beramal dengan sholat itu, maka itulah yang disebut dengan al-iman. Jadi ilmu itu, ilmu yang hari ini kita pelajari dalam surat Al-Lail ini, namanya ilmu. Tapi ilmu itu masih, jadi hati itu kata Imam Ghazali ada beberapa lapisannya. Lapisan terluar dari ilmu itu disebut dengan as-sadru. Alam nasrah laka sadrak. Al-ilmu fis sudur. Masih di lingkaran luar. Ini belum masuk ke dalam. Ini yang kita dengar hari ini masih di luar ini. Nah, syaitan itu hanya berada di sini. Kata Imam Ghazali di Ihya-nya, saya dulu belajar Ihya ini di Bogor, di Pondok Pesantren Ihya Ulumuddin. Jadi dulu kalau belajar Ihya
hafal dulu baru diajarin. Hafal dulu baru diajarin. Nah, yang kedua kata Imam Ghazali, lapisan kedua dari hati kita itu yang disebut dengan kolbu. Nah, ini masuk ke kolbu. Lapisan ketiga disebut dengan afidah. Lapisan terdalam disebut dengan lub. Lub ini alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'uda, atau yang disebut dengan ulul albab. Ini kalau sudah masuk ke sini, Pak, ini yang disebut dengan apapun yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya, dia iman. Dia iman. Jadi bapak-bapak, ilmu itu yang sebenarnya adalah ketika jenengan sudah mengamalkannya. Lalu apa tandanya? Tandanya gampang. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan pintu yang rizki yang luar biasa. Tidak tahu dari mana pintu itu. Kalau jenengan merasakan itu, sudah tidak bisa ke sini, tidak bisa ke sini, tidak bisa ke sini, tidak bisa. Ternyata karena amal-amal kita, Allah keluarkan pintu-pintu itu. Kalau jenengan pernah merasakan itu, jenengan termasuk orang yang muttaqin. Ya, muttaqin, insya Allah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa pentingnya kita menjaga husnuzan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang menjalankan hidup kita ini Allah. Kalau ingin mengadu, mengadulah kepada Allah. Kalau kita mengadu kepada selain Allah, Allah cemburu, Bu. Cemburu, Pak. Jangankan gitu, jenengan mengangkat tangan begini. Apa kata Allah? Aku malu, kata Allah. Seandainya mereka menurunkan tangannya belum kuijabah. Ini maknanya bukan makna langsung ya. Artinya bahwa Allah malu ketika seorang hamba berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah malu untuk tidak memberikan apa yang dia minta. Maka kita berhusnuzon. Maka surat Al-A'la, sabbihisma rabbikal a'la, itu kata sabbaha itu artinya berenang. Berenang itu posisinya yang satu kita atas, yang satu di air. Berjalan. Apa sifat berenang? Sifat berenang itu satu di air, satu di atas, dan terus bergerak. Itu sifat berenang. Sama, Pak. Kita ini kalau diperjalankan oleh Allah di muka bumi ini, ada bismillahi majreha wa mursaha. Gelombang naik, turun. Kadang bismillahi majreha wa mursaha. Mursaha itu mendarat. Mursaha. Ketika naik gelombang itu, kita mengatakan bismillah. Allah yang ngatur. Ketika turun gelombang itu, bismillah. Allah yang mengatur. Itu husnuzon kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya rasa demikian. Lanjutnya apa, Ustaz? Oh, doa. Mari kita berdoa. Sebelumnya mari kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullahalazim. 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 Hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali azim sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim wa radiyallahu an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, berikan kami surgamu ya Allah. Jauhkan kami dari neraka-Mu ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa ayah kami ya Allah. Ampuni dosa ibu kami ya Allah. Yang sudah di barzah, lapangkan kuburnya ya Allah. Ya Allah, yang masih hidup ya Allah, mudahkan urusannya ya Allah. Dekatkan mereka lebih kepadamu ya Aziz, ya Ghafar, ya Rabbal Alamin. Allahumma ja'al Qur'ana rabi'a fi qulubina wa nura fi sudurina. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran itu musim semi di hati kami ya Allah.
dan cahaya di hati kami ya Rabb. Dekatkan kami dengan Al-Quran-Mu ya Allah. Dekatkan kami dengan orang-orang yang saleh ya Allah. Allahumma ihtimna min hadhihi dunya bihusnil khatimah. Ya Allah, tutup hidup kami ini dengan husnul khatimah ya Allah. Ma'asyuhada, bersama orang syuhada ya Allah. As-salihin, orang-orang yang saleh ya Allah. Wa hasuna ulaika humur rafiqa. Allahumma sallimna wa sallim ma ma'ana. Allahumma ihfazna wa ihfaz ma ma'ana. Min ad-du'a minkal ijabah fastajib du'ani rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illan taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.